Bismillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian. Contoh perhitungan waris yang ke-43 itu begini. Ada seseorang yang meninggal, kemudian ahli warisnya itu adalah suami, kakek, dan ibu. Tentunya sahabat sekalian sudah mengetahui bahwa pudul muqaddarah seorang suami itu bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, suami itu bisa mendapatkan setengah ketika almarhum atau pewaris sama sekali tidak mempunyai keturunan, artinya tidak mempunyai pewaris. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, suami itu bisa mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan almarhum atau pewaris ketika pewaris mempunyai keturunan, ya, artinya mempunyai anak atau cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, kebetulan di sini suami sama sekali tidak bersamai dengan keturunan dari pewaris, sehingga pudul muqaddarah suami itu adalah setengah, ya. Kemudian yang kedua, kakek itu pudul muqaddarahnya itu sama persis dengan pudul muqaddarah ayah ketika ayah tidak ada. Yaitu ada 3 kemungkinan, ya, kakek itu. Yang pertama bisa mendapatkan 1/6 ketika pewaris mempunyai keturunan. Yang kedua, kakek itu bisa mendapatkan 1/6 ditambah sisa ketika pewaris mempunyai keturunan hanya perempuan saja atau cucu perempuan dari anak laki-laki saja. Kemudian yang terakhir, kakek ini mempunyai pudul muqaddarah sebagai asobah ketika pewaris atau almarhum sama sekali tidak mempunyai keturunan. Nah, sehingga di sini karena pewaris tidak mempunyai keturunan, maka posisi kakek sebagai asobah atau sisa, ya, sebagai sisa dari harta yang ditinggalkan almarhum setelah diambil oleh suami dan ibu. Nah, sehingga kakek di sini sebagai asobah, ya. Kemudian pudul muqaddarah seorang ibu itu bisa 3 kemungkinan, ya. Yang pertama bisa mendapatkan 1/6 ketika pewaris mempunyai keturunan atau dibersamai oleh 2 orang atau lebih, saudara yang seibu, saudara yang seayah, ataupun saudara yang sekandung, ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, ibu itu bisa mendapatkan 1/3 ketika almarhum sama sekali tidak mempunyai keturunan atau tidak dibersamai dengan 2 orang atau lebih saudara yang sekandung, yang seayah atau yang seibu. Nah, kemudian yang terakhir, ibu itu bisa mendapatkan 1/3 sisa ketika bersama-sama dengan ayah atau istri atau suami dalam masalah gorowain, ya. Nah, kebetulan di sini ibu tidak bersama dengan ayah, tetapi dengan kakek, sehingga ibu itu mempunyai pudul muqaddarah secara utuh, yaitu 1/3, ya. Karena apa? Tidak 1/3 sisa, karena ibu itu tidak sederajat kedudukannya dengan kakek, ya. Nah, sekarang sudah ketahui pudul muqaddarah masing-masing, ya. Sekarang cari berapa saham mereka masing-masing. Jadi kita ambil pokok masalahnya itu 6, ya. Setengah kali 6 itu sama dengan 3, 1/3 kali 6 itu adalah 2, dan sisanya asobah adalah 1, ya. 1 dari mana? Setelah 6 dikurangi 3 dan 2. Itu adalah saham mereka masing-masing.
Ketika misalkan si pewaris itu meninggalkan harta 60 juta, ya, 60 juta berarti untuk suami 3/6 kali 60 sama dengan 30 juta, ya. 3/6 kali 60 juta adalah 30 juta. Kemudian untuk kakek 1/6 kali 60 sama dengan 10 juta. Dan terakhir untuk seorang ibu adalah 2/6 kali 60 juta, ya, sama dengan 20 juta. Coba kita ya jumlahkan setelah didistribusikan kepada semua ahli waris. Berarti berapa di sini? Berarti 60 juta, ya. Pas sesuai dengan harta yang tinggalkan almarhum. Itulah sahabat sekalian cara menghitung dalam kasus waris seperti begini, yaitu ahli warisnya itu adalah suami, kakek, dan ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waris.